percaya, ada mujizat. aku percaya, Tuhanku dahsyat. berbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sampai sekarang Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Mujizat masih berlangsung. Haleluya. Ya, hari ini kami baru pulang dari ibadah hari Minggu dan kami mendapatkan berkat Tuhan lewat firman-Nya. Ya, dan hari ini kami ingin share tentang firman Tuhan yang sangat menguatkan, yang kami dengarkan bahwa sukses di masa pandemi. Bahwa ternyata kita bisa sukses. Tuhan memberikan janji kepada kita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, janji-janjinya, kita bisa sukses di masa semacam ini. Ya. Jadi kalau sukses pada umumnya diidentik dengan kelimpahan, kekayaan, harta yang melimpah, tetapi kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang sukses. Ya, kita akan mengacu kepada firman Tuhan yang kita dengar tadi di gereja, bahwa di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11 ada tiga hal bagaimana kita bisa sukses di masa-masa seperti ini. Yang pertama adalah fokus. Orang yang sukses itu adalah orang yang fokus kepada tugasnya. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita punya tugas dari Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan pekerjaan kita dan tugas kita dari Tuhan. Jadi semua orang bukan hanya punya pekerjaan, tapi Tuhan itu juga memberikan tugas kepada kita. Ya. Jadi misalnya contoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebagai tukang kayu, pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tetapi tugasnya adalah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita. Ya. Paulus juga gitu. Kalau Paulus itu pekerjaannya membuat tenda, ya, tukang kemah. Tetapi tugasnya memberitakan Injil anugerah. Di sini berkat yang kami terima hari ini bahwa ternyata kita ini punya pekerjaan dan juga punya tugas. Jadi kita harus bisa membedakan pekerjaan kita dan apa pekerjaan kita dan apa tugas kita dari Tuhan. Lalu apa tugas dari Tuhan untuk kita semua? Ya, tugas bagi kita memberitakan firman Tuhan, membawa kabar baik, Injil anugerah, kasih karunia. Ya, hampir sebagian besar yang kita bawa, berita-berita yang kita broadcast, kebanyakan berita tentang COVID, berita tentang virus, berita tentang korban, sehingga itu membuat orang menjadi cemas, takut, khawatir, menjadi orang takut keluar rumah dan sebagainya. Harusnya kita punya tugas itu membawa kabar baik, membuat orang itu jadi tenang, membuat orang lain menjadi berpengharapan, punya keberanian. Karena kalau kita nggak beritakan kabar baik ini, sekarang orang akan mengurung diri di rumah terus. Sampai berapa lama? Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, bahkan ada yang mengatakan nanti harus nunggu 9 sampai 10 tahun lagi akan menjadi keadaan seperti yang kemarin-kemarin. Masa kita mau di rumah terus 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun? Kan nggak mungkin begitu. Makanya kita perlu membawa kabar baik. Kayak tadi kita ibadah di gereja kan aman-aman saja, baik-baik. Yang penting kita ikutin protokol kesehatan. Datang sehat, pulang lebih sehat. Harusnya begitu. Ya, jadi orang yang sukses menurut Bible adalah orang yang fokus kepada tugasnya. Ya. Yang kedua yang kita dapatkan hari ini berkat firman Tuhan, jadilah kuat dan berani. Ya, harus kuat dan berani. Ya, karena sekarang ini banyak orang jadi lemah, banyak orang menjadi ragu-ragu, banyak orang jadi takut. Makanya penting kita ini harus punya sikap berani, bukan ngawur, tapi tetap berhikmat, tetap bijaksana, tapi harus berani melangkah, berani dan kuat dan berani. Ya, kuat dan berani.
Jadi tidak boleh kendor, tidak boleh patah tidak boleh patah semangat, harus tetap antusias, strong. Ya. Ya, harus kuat. Dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita ini kan anak-anak terang, kita anak-anak Elohim, kita adalah anak-anak Tuhan, kita warga surga, kita sudah in Christ. Jadi kita punya janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi tetap kuat dan berani. Yes. Haleluya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang fokus itu adalah orang yang bertindak, action, dan kreatif. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang, teman-teman yang sangat kreatif. Berarti dia sedang meresponi firman ini. Ya, karena tema bulan kita, tema bulanan kita adalah menjadi kreatif. Ya. Harus kreatif. Kalau nggak kreatif dan hanya mengandalkan situasi kembali kepada masa lalu, sementara pekerjaan saudara sedang menurun, atau ada orang juga yang terpaksa dirumahkan. Berapa waktu yang lalu kami bertemu dengan jemaat yang bekerja di sebuah perusahaan yang lumayan besar di Kota Malang ini. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Oh baik Pastor, masih bekerja, puji Tuhan masih Pastor. Padahal dia cerita di perusahaannya itu yang separuhnya dari ribuan orang itu separuhnya dirumahkan bukan sementara tapi sudah putus, artinya PHK. Dan yang separuh ini sekarang masuk kerjanya bergiliran, shift-shiftan. Jadi hari ini masuk, besok libur, dan berarti ya pengurangan bukannya karyawan, kemungkinan juga bisa pengurangan pemasukan gaji. Dan ini padahal sementara kebutuhan hari-hari tetap sama. Bahkan bayar sekolah anaknya, meskipun anaknya di rumah belajar di rumah, tetap bayar listrik tambah banyak. Kenapa? Ya akhirnya kan kita banyak menggunakan listrik di rumah. Kuota internet atau pulsa HP tambah banyak. Jadi pengeluarannya tambah banyak, pemasukannya tetap atau justru berkurang. Dan ini dibutuhkan kreativitas. Buat apa? Sehingga ada yang tiba-tiba jadi pinter masak, atau nggak pinter tapi mau belajar masak, sehingga apa? Terima PO, terima pesanan, akhirnya apa? Sekarang banyak banget ya. Saya juga sebetulnya mau buat paket masak-masakan. Ya pokoknya ya orang-orang masing-masing ya sesuai dengan talentanya. Yang bisa masak atau mau belajar masak ya jualan makanan. Kemudian ada yang bikin kerajinan, buat kerajinan, ada yang buat masker dijual. Ya enggak apa-apa, bagus toh. Apalagi yang lain. Ada yang karena dia kerja di hotel, kemudian dia bisa bikin roti atau kue, dia bikin di rumah, ditawarkan lewat sosmed, lewat media sosial, dijual, dan ternyata punya penghasilan yang besar. Oke, jadi itulah sukses menurut firman Tuhan, yaitu menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan atau Tuhan tugaskan kepada kita. Ya, jadi biarlah semua kita ya hari-hari ini jangan diam, tapi harus action, harus bergerak, harus kreatif. Melangkah, harus kreatif. Ya, Tuhan berikan ide-idenya untuk kita lakukan, berjalan saja, kerjakan saja, berjalan bersama Tuhan. Saya percaya pasti akan berhasil. Seperti pujian tadi, ada mujizat. Dan mungkin ya tentu kami berdoa saudara yang sedang memulai sebuah proyek, sebuah usaha, sebuah usaha baru, tetap semangat. Amin. Mungkin awal-awalnya memang kok cuma sedikit yang pesan ya, kok nggak banyak ya, nggak apa-apa. Tekuni saja. Fokus. Saya percaya nanti endingnya Tuhan akan membuat saudara sukses, diberkati. Haleluya. Ya, demikian sharing kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan, pujian-pujian yang luar biasa, sangat memberkati. Jadi jangan tinggal di rumah, keluarlah rumah, beranilah keluar rumah, datang sehat, pulang lebih sehat lagi. Karena saudara dapat firman
dan berjumpa dengan Yesus di dalam fellowship kita, penyembahan kita.